the Superbike 1000 and Supersport 600 community race. So total we have 8 riders. We will split it to 2 groups. The first one is for the Superbike, the second one is the Supersport, but they will race together. And the light is about to go out. Ini dia, race akan segera dimulaikan dan langsung dilepaskan di sana. Chalman memulai grup yang paling depan yakni Superbike dan langsung di overtake atau disalip oleh Iwan JMS. Masih di posisi pertama, braking yang terlihat sedikit, dan ini para penonton yang masih menyaksikan setia berada di sirkuit ini, menyaksikan sampai para akhir dari balapan yang kita gelar di sirkuit internasional Pertamina Mandalika. P1 sekarang Iwan JMS bertarung di posisi kedua. Ada Mr. Eric bersama dengan Salman Susanto di sana. Eric Saputra is trying to defend it from Chalman, tapi kita punya satu pembalap yang sedikit berbeda, menggunakan mesin 600 cc, namun memaksakan dirinya untuk berada di lini depan, bertarung dengan pembalap dengan 1000 cc. Namun dia berada di kelas yang sendiri, kelas yang berbeda. Jadi nantinya apabila dia finish di posisi keempat, dia tetap peringkat 1 atau posisi pertama di kelasnya dia. Memasuki tikungan ke-10, tikungan yang paling teknikal sekali, sektor yang lumayan teknikal di sini. Ada beberapa pembalap yang bablas di sana, ada beberapa pembalap yang miss the braking point, titik pengereman yang harus tepat untuk dilakukan atau dilalui. Dan di sini kita akan memasuki sektor yang terakhir. Iwan JMS leads the way. Behind him we got Mr. Eric Saputra. Ini dia, seperti kemarin hari, di mana Iwan akan battle dengan Eric Saputra di race yang kedua ini. 8 lap tersisa, mereka akan balapan sampai akhir. P1 masih dengan Iwan JMS. So what's the turn 17? T17 atau turn 17 sudah di depan, ada 4 pembalap. Namun masih terlihat Sandik di sana. Ini dia Iwan JMS. Wow, what an exit corner. Tapi Eric Saputra mencoba untuk push. He got the slipstream, mendapatkan cukup ruang untuk mencuri angin. Mencoba untuk overtaking dari di sisi kiri, tapi tidak bisa tadi untuk melewati seorang Iwan JMS. Masih ditahan saja. Iwan JMS is really good on in defending it. What a really good defense from Iwan JMS. Baik sekali defense-nya, pertahanan yang cukup kuat. Di sisi lain, tepat di belakangnya Mr. Eric Saputra, ada Chalman Susanto yang membayang-bayangi nomor 77 di posisi kedua. 288 Chalman Susanto atau King Chalman mencoba untuk mengejar di sini. Masih disoroti para ketiga pembalap kita, dan Sandik nampaknya udah mulai ketinggalan di sini, tidak mau untuk dipush. Dan nampaknya Rodney Subiakto is on the pit. Lihat lagi di sini, oh Eric Saputra is hard on the brake. Memasuki tikungan ke-10, Chalman Susanto juga memperkecil ketertinggalan. Closing at the gap, pushing at the bike to the absolute limit with the acceleration. Eric Saputra is taking the lead. Mr. Eric Saputra is on the P1. Posisi pertama langsung diambil tepat di tikungan 10 dan 11, dan sekarang tikungan 12 melebarkan jaraknya dia tepat di depannya seorang Iwan JMS. Kita lihat di sini memasuki sektor yang terakhir. Para pemirsa yang menyaksikan di rumah, mungkin kalian merupakan kerabat atau teman dari para pembalap-pembalap yang terlihat di sirkuit ini melintasi sirkuit Mandalika menggunakan motor 1000 cc. Ada Honda Triple R Fireblade di sana, ada R1 juga terlihat di sana, ada CBR 600, ada R6 juga. Mereka semuanya menggunakan motor dengan kelas masing-masing, dipisah menjadi 2 kelas tapi berada di satu lintasan. They're sharing together the tarmac on the circuit. Salman lagi sedikit dengan wheelie controlnya di sana. Good exit, but Iwan Setiawan masih mencoba untuk melakukan sebuah overtaking maneuver terhadap Mr. Eric Saputra di posisi pertama. Memimpin saja dia 0,4 detik untuk gapnya. Gap difference antara Mr. Eric Saputra kepada seorang Iwan Setiawan ada 0,4 detik. Jadi Iwan Setiawan itu harus lebih cepat, sekitar setengah detik di lap ini agar bisa memperkecil ketertinggalan dan bahkan bisa melewati seorang Mr. Eric Saputra. Seperti halnya pada ronde sebelumnya, di race yang pertama Iwan yang menang, di race yang kedua Eric Saputra yang menang karena Eric mencoba untuk full in, full send, dan kita sebut sebagai
performa terbaik ya. Dia memberikan yang terbaik. Iwan CMS mencoba untuk melakukan teknik yang dilakukan Mr. Erik Saputra di lap yang sebelumnya, yakni late braking teknik, hard on the brake, down the inside. Erik Saputra with the switchback, tapi masih diambil dari luar. Side by side kedua pembalap, semakin seru di sini, berbahaya sekali. Oh, luar biasa. Chalman juga tidak mau ketinggalan. Sandik diam-diam mengejar, walaupun gap 1 detik terhadap para pembalap yang di depan, namun dia memaksakan performanya berada di tikungan-tikungan terakhir menuju ke tikungan ke-16 dan ke-17. Erik Saputra is playing a different games right now. Dia mencoba untuk mendapatkan posisi pertama, melengkapi podium pertamanya dari kelas 250cc Community Pro, dan sekarang di tikungan yang terakhir, Iwan nampaknya akan pull away di sini. Tikungan selanjutnya Erik Saputra mencoba untuk defense dari dalam dari seorang Chalman Susanto. Oh, strong exit corner yang sangat kuat yang ditunjukkan oleh Iwan Setiawan atau Iwan CMS di sini. Tikungan yang pertama, 5 lap tersisa, 5 lap lagi, dan race dari Superbike 1000 serta Super Sport 600 komunitas ini akan selesai. Memasuki sektor yang selanjutnya, Iwan CMS 167 tepat di depan 77, yakni Mr. Erik Saputra ada di posisi kedua. Terlihat Chalman juga yang tidak mau tertinggal. Mungkin Chalman mencari ruang yang pas. He's finding the right momentum untuk menyalip seorang Erik Saputra, atau bahkan akan diambil di lap yang terakhir. Kita tidak pernah tahu karena everything is possible inside of the race. Semuanya mungkin apabila berada di dalam lintasan balap. Iwan mencoba untuk memperjauh jarak. Sekarang sudah lebih dari 1 detik antara jaraknya dia kepada Erik Saputra. 0,977 sekarang. Apakah Erik Saputra bisa bounce back, bisa comeback di posisi pertama? Masuki tikungan ke-12 sekarang, 13 sekarang. Left-hander, high speed corner. Erik Saputra di sini masih sorot kamera, mencoba untuk memperkecil ketertinggalan atau cut the gap between him and Iwan at the front. Nah, kita masih melihat di sini. Oh, Sandik mencoba untuk mengejar seorang Chalman di sini. Berbahaya Chalman, someone is getting closer new. Sandik mencoba untuk mengambil dari luar, sweeping at the line, gotta be closing it right away on the 10-16. Tepat di tikungan ke-16, apakah bisa Sandik memperkecil ketertinggalan? Yes, benar sekali, tapi sudah terlambat. Dia tidak bisa menyalip Chalman apabila sudah di main track. Track lurus, maka langsung ditinggal lagi. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Sandik adalah mencoba untuk melakukan teknik pengereman yang lebih baik agar supaya bisa memperkecil ketertinggalan pada saat berada di high speed corner atau hard braking zone ya. Posisi ketiga di sini masih dengan Chalman. Nampaknya sudah ada jarak yang jelas yang terlihat dari Iwan Setiawan kepada Mr. Erik Saputra. Begitu juga dengan Mr. Erik Saputra ke Chalman. Ada sekitar 0,3-0,4 detik untuk gapnya. Dan berbicara tentang Superbike 1000cc, jarak seperti itu terlihat dekat, tapi agak sulit untuk dilakukan. Apabila Chalman bisa melakukan atau memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh Mr. Erik Saputra, maka memperkecil ketertinggalan masih mungkin dapat dilakukan. Oke, dilihat dari beberapa lap yang terakhir, Chalman beberapa kali mencoba untuk mengambil keuntungan di sini. Ya, tikungan ke-10, Chalman untuk late break sudah sangat dekat. Erik tadi mengambil titik pengereman normal. Ya, di sini memasuki tikungan ke-12 masih dengan Erik Saputra. He's pushing the bike of the Yamaha R1000. Juga ada Super Sport 600, terlihat hanya Sandik seorang karena memang tertinggal jauh ya yang ada di belakang. Mungkin nantinya akan tersoroti oleh kamera dari pembalap-pembalap yang 600cc kita ada di belakang, karena memang jarang kelihatan. Karena kamera memang lebih fokus ke pembalap-pembalap 1000cc yang di depan, karena mereka memang terjadi battle di sini. Kita tidak tahu, dilihat dari track layout yang ada di pojok kanan bawah, itu tidak ada battle dari Super Sport 600cc. Ada pembalap yang sudah masuk tikungan 15, ada yang masih di awal dari tikungan 15, dan ada yang masih di tikungan ke-14 untuk kelas 600cc. Kalau 1000cc, pembalap seperti Roni Sulbiakto sudah tidak mengikuti balapan. He is out from the race, keluar dari race. Tadi juga di 250cc, crash sudah 2 kali tikungan yang sama, same spot, he crossed in there. Dan sekarang menyisakan lagi-lagi dan lagi 3 lap tersisa, mengejar seorang Chalman Susanto di sini. Sudah sangat dekat kepada Mr. Erik Saputra. Tikungan yang selanjutnya, on the next section now is going.
Iwan CMS sudah tidak terlihat di frame kamera kita. Dan sekarang menyisakan dua pembalap Yamaha komunitas yang berada di lintasan tikungan kelima dan 6 di sini. 7 sekarang. Overtaking maneuver yang akan diambil oleh Calman Susanto is going down the chain sand. Led braking technique yang coba diambil, namun Erik Saputra is doing the same technique, melakukan teknik yang sama dalam pengereman tikungan ke-10, membuat seorang Calman Susanto tidak bisa menyalip dia atau kesulitan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik di sini. Oke, posisi ketiga masih dengan Calman Susanto atau tim Calman versus Mr. Erik Saputra. Siapakah yang akan mengunci podium kedua di sini? Untuk podium 1, 2, 3 sudah dapat dipastikan pembalap ini akan bisa mendapatkannya. Tapi berbicara tentang podium 2, Calman masih bisa mendapatkan sebuah celah, masih bisa mendapatkan sebuah kesempatan untuk mengambil posisi kedua. Sangat dekat dengan Erik Saputra, tapi dia mengambil luar, run the outside line. Mr. Erik Saputra mempertahankan sebuah line yang cukup ketat di sini. Really discipline on keeping the line, keeping the racing line on the Mandalika circuit. Kedisiplinan yang dipertahankan oleh Mr. Erik Saputra menjaga racing line agar supaya tidak melebar dan tidak terlalu awal dalam pengereman. Itu saja bisa dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dari seorang Calman Susanto. Terlalu dalam tadi, tidak bisa untuk dilakukan. He's not gonna get it. He's not gonna be in the second place with that kind of maneuver. Dengan cara tersebut memperoleh posisi kedua akan susah untuk dilakukan karena dia tetap akan kalah di exit corner. Ketika keluar dari corner, susah sekali untuk Calman Susanto mempertahankan posisi. Itu pun kalau dia bisa berhasil melewati seorang Erik Saputra. Oke, posisi ketiga masih bertahan di sana. Kita akan melihat di sini. Really close. King Calman Susanto sudah mulai hening di sini nampaknya karena tidak banyak suara motor yang terdengar melewati sirkuit atau lintasan trek internasional Pertamina Mandalika ini. Tapi Calman masih terlihat mencoba untuk mencari celah, mencari ruang, mencoba untuk memperkecil ketertinggalan. Berbicara dengan 1000 cc ini, ada pembalap yang sering melakukan teknik seperti power sliding, di mana mereka membantu dengan sedikit pengereman belakang untuk mengatur arah motor memasuki dari entry corner. Dan dilihat dari teknik-teknik yang dilakukan oleh para pembalap, yang paling menarik adalah seorang Sandik menggunakan mesin 600 cc. Dia sudah sangat dekat kepada pembalap 1000 cc yang ada di depannya dia. Mesin yang berbeda, spesifikasi yang berbeda, tapi teknik tikungannya dia terlihat lebih on point, lebih proper daripada pembalap-pembalap yang ada di depannya dia. Tidak menutup kemungkinan apabila nanti Sandik naik ke 1000 cc mungkin bisa menjadi podium contender nantinya. And now we have Erik Saputra lagi-lagi side by side. Ada Iwan CMS di posisi pertama memperjauh jarak. Sudah jauh sekali. Hampir 3 detik jaraknya. Last lap of the Superbike 1000 and Super Sport 600 Community Race 2. Calman Susanto ini dia dari dalam. Sudah berkali-kali mencoba untuk mengambil sisi dalam dari seorang Erik Saputra. Tikungan yang pertama menuju ke sektor yang selanjutnya di sini. Sudah di lap yang terakhir. Para pemirsa di rumah yang merupakan mungkin rekan dari para pembalap atau keluarga, ini dia para pembalap kita yang sekarang terlihat di kamera, yaitu Erik Saputra bersama dengan King Calman Susanto. Sangat dekat sekali pembalap. Dua pembalap ini mencoba untuk battle di tikungan 6, 7, dan 8 di sini. Sudah di tikungan 8 menuju ke tikungan ke-9 sekarang. On the right side atau tikungan kanan langsung dipush saja oleh Calman, tapi nampaknya sudah tidak cukup. King Calman is going to take the third place of the podium. Oh, diambil paksa, tapi tidak akan cukup. Erik Saputra sudah mengetahui, sudah terbiasa dengan manuver yang dipersiapkan oleh King Calman. Memasuki sektor yang terakhir, Iwan CMS is going to be the first rider to going through the finish line. Akan menjadi pembalap yang pertama melewati garis finish. Di sini terlihat Erik Saputra sedikit mempercepat manuvernya dia on the exit corner menuju ke tikungan ke-14. King Calman sudah sangat dekat. Nampaknya sedikit permainan yang berbeda King Calman. Oh, he's gonna go side by side. Dipaksa saja menuju tikungan ke-16, 15 sekarang. Kita lihat apakah bisa King Calman menyalip seorang Erik Saputra. Sudah selesai. It's over. Iwan CMS wins the Superbike 1000 class. Di posisi kedua kita punya Mr. Erik Saputra dan Calman Susanto di posisi yang ketiga. Itu dia kelas SBK 1000. Dan untuk kelas Super Sport 600 nampaknya dimenangkan oleh Sandik, dan Iko Mangyudana menyusul di posisi yang kedua, dan Yosef Kurniawan posisi yang ketiga.
Itu dia race kita di kelas yang kedua, di race yang kedua setelah break tadi. Dan untuk informasi, saya ingin menyampaikan kepada para pemirsa, tepat setelah ini kita akan ada race selanjutnya, yaitu National Sport 150 cc. Dipersiapkan diri kalian. Tapi sebelumnya kita akan melihat para pembalap-pembalap dari komunitas ini untuk pergi ke Park Fair Medan. Akan ada podium seremoni untuk ketiga para peraih podium, baik dari kelas Superbike dan juga Super Sport 600. Datanglah mendekat, mari bersatu kita rayakan kemenangan sang juara di Mandalika Racing Series. Sang juara telah buktikan dia yang terdepan, tak bisa tertandingi, melaju kencang, melewati setiap tikungan, semangat tak tergoyahkan di Mandalika Racing Series. Di atas podium, rayakan kemenanganmu, angkat trofimu, kamu telah buktikan. Selamat atas kemenanganmu di Mandalika Racing Series. Sang juara Mandalika Racing Series. Maju terus sang juara. Di atas podium, rayakan kemenanganmu, angkat trofimu, kamu telah buktikan. Selamat atas kemenanganmu di Mandalika Racing Series. Sang juara Mandalika Racing Series. Maju terus sang juara. Datanglah mendekat, mari bersatu kita rayakan kemenangan sang juara di Mandalika Racing Series. Sang juara telah buktikan dia yang terdepan, tak bisa tertandingi, melaju kencang, melewati setiap tikungan, semangat tak tergoyahkan. Bisa naik ke atas podium baik dari Superbike dan juga Super Sport. Untuk bisa naik ke atas, kita akan segera melakukan dari prosesi penyerahan piala.
Pertanyaannya simple aja. Di mana lo merasa paling bisa jadi diri lo sendiri? Jawaban gue selalu sama. Di sini. Makanya, selalu ada keinginan untuk terus kembali. Untuk pulang, untuk alasan tertentu, atau tanpa alasan sama sekali. Dan lebih seru kalau ngelakuinnya sama-sama. Inilah kenapa kita jatuh cinta pada traveling. Kita tersesat, lalu menemukan. Rasa asing, Tapi lalu merasa seperti pulang. jadi di mana kamu merasa kamu bisa jadi dirimu sendiri? Di Indonesia aja. Here are the champions who move the world forward. They are the visionaries who see far ahead and take hold of the future. Creators who let no chance slip away and keeps on fighting. Because champions are born to create chances. Be the champions for change with leading innovation. Together with Mandiri, advancing life.